Yang kelima, mannan. 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 Apa itu mannan? Ada yang namanya mannan nggak di sini? Mannan itu adalah menyebut-nyebut dan menceritakan kebaikan dan amal soleh yang dulu pernah kita buat. Itu namanya mannan. Orangnya, pelakunya disebut dengan mannan. Sifatnya atau perbuatannya disebut dengan al-mannu. Ya, orangnya mannan. Wah, ini Pak. Pak, apa sih beda antara mannan, ria, dan ujub? Kita nomor berapa tadi? Sekarang mannan tulisannya seperti ini ya, mannan. Ujubun, ujub, riyah. Apa beda yang tiga ini? 1, 2, 3. Tadi 5 ya, masukkan yang 2 ini langsung. 6, 7. Sekarang saya bahas sekali serentak ya. 5, 6, 7 nya adalah ria, mannan, ujub. Kalau ria kita udah sama-sama tahu Pak, udah sama-sama tahu. Beramal, melakukan ketaatan dan amal soleh, dan ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Kalau ujub, dia tidak ria dan dia tidak manan, tetapi dia melihat kepada dirinya sendiri dengan penuh rasa kagum dan takjub. Sayalah orang yang paling soleh di kota Banten ini, di kota Bogor ini, di Sentul ini. Saya adalah wali Allah. Nggak ada orang di sini mampu mengalahkan tahajud saya. Nggak ada orang lebih dermawan daripada saya. Saya adalah orang hebat. Saya ini adalah waliullah. Oh, dia ngeliat dirinya penuh dengan rasa kagum. Dia melihat dirinya penuh dengan rasa kagum. Ini ujub Pak. Nggak ada mungkin satu Sentul ini orang bisa mengalahkan tahajud saya. Nggak ada mungkin orang sedermawan saya satu Sentul ini. Mungkin di Indonesia saya peringkat nomor 1 kali. Ujubnya keterlaluan. Sedangkan ujub kecil saja Pak, sudahlah kamu hancur kata Rasulullah. Kamu hancur. Bagaimana dengan ujub besar-besaran? Baik kaum muslimin, ria saya tidak akan bedah, tapi masukkan dalam angka yang menghapuskan nilai amal. Dan ini sudah kita ketahui semua. Ria ini termasuk syirik kecil. Kemudian ujub saya sudah jelaskan. Ini juga penghapus dan penghancur amal. Mannan yang kita fokuskan sekarang. Mannan ini Pak, amalan yang dulu pernah kita buat dengan ikhlas. Ikhlas kita beramal, nggak pengen kita orang lain tahu. Kita jaga tuh amalan, jangan sampai ada orang lain tahu. Dan kita merasa tenang, puas hati, alhamdulillah Allah jaga amalanku sehingga tidak bocor pada yang lain. Kalau dia tahajud dia sembunyi-sembunyi, nggak mau dia orang lain tahu. Kalau dia sedekah dia juga sembunyi-sembunyi, nggak mau dia diekspos. Kalau dia beramal apapun, kalau perlu dia nggak diketahui bahwa dialah yang melakukan amalan itu. Masya Allah, ini ikhlas Pak. Tapi Bapak tahu yang namanya iblis, kerajaan iblis itu dengan bala tentaranya dari setan-setan yang ada, punya manajemen yang super rapi dan sangat-sangat ketat. Tidak ada satupun orang yang mengamalkan suatu amalan yang bagus dan dia ikhlas dalam beramal, tidak bisa diganggu, tidak bisa digoda, melainkan orang itu dan amalannya di tempat mana dia beramal, kapan dia beramal, ya itu tercatat dengan rapi dalam database mereka. Dan mereka punya cita-cita, selagi orang ini masih hidup, kapanpun pokoknya amalan yang ikhlas tersebut harus hapus. Lewat jalan apa? Lewat dia sendiri yang bocorkan melalui mulutnya pada orang lain. Hati-hati, ingat ini, hati-hati. Tidak sedikit kita yang terjatuh dalam perangkap penyakit yang mannan ini. Mulut kita membocorkan sehingga catatan-catatan amal kita yang tercatat di sisi Allah di-delete, dihapus. Kita seperti tidak pernah punya amalan. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, minta maaf, saya mau melihat anak-anak saya ada nggak di sini?
Anak-anak saya ada nggak di sini? Tolong panggilkan. Mereka harus duduk di sini. Kaum muslimin yang kami muliakan, sampai di mana tadi? Contoh, saya kasih contoh. Bapak pergi haji. Bapak pergi haji. Di tanah suci Bapak ikhlas, jam 1:30 Bapak sudah pergi ke masjid tahajud Pak, di Masjidil Haram. Luar biasa, air mata Bapak berlinang. Bapak berdiri dalam tahajud lama, kemudian doanya Masya Allah, baca Qurannya Pak, hanya dalam 25 hari Bapak pergi haji, ternyata Bapak sudah khatam 3 kali. Keren nggak tuh? Masya Allah. Dan Bapak nggak mau ceritakan ke siapa-siapa. Bapak tawaf nggak terkira sudah berapa banyak tawaf itu. Hah? Selanjutnya Bapak pulang ke rumah, hajinya mabrur. Hajinya mabrur. Wajah Bapak istimewa Pak, bersih. Tatapan mata Bapak teduh. Dan siapapun yang melihat Bapak merasa, ya Allah, kok bersih betul wajah Bapak ini. Betapa enak melihatnya. Sejuk mata memandang wajahnya. Dulu waktu pergi kusut, sekarang Masya Allah. Ada orang yang penasaran lalu tanya, Pak, tumben Pak, pulang-pulang haji kok Bapak jadi berubah? Berubah apanya? Bapak nggak nyadar ya, wajah Bapak sekarang lembut, sejuk, enak dipandang mata. Ini penyakit loh Pak yang dilemparkan oleh kawan nih, menimbulkan ujub kalau dia nggak hati-hati. Ya, dan yang paling parah Pak, terjadi manan. Apa sih rahasianya Pak? Bapak sudah buat apa aja di tanah suci? Kayaknya Bapak haji mabrur deh. Apa aja bocorin dong Pak, biar jadi pelajaran buat kita. Setan masuk membisikkan ke dalam dada orang ini, tolong tanyakan ke dia yang ini supaya bersambut yang di sini, ceritain. Jadi pelajaran buat dia. Kamu sudah buat apa di tanah suci? Idealnya kan kalau ini punya ilmu, dia jawab begini saja. Kalau memang demikian, semoga Allah menerima haji saya. Saya berharap Allah menerima haji saya. Amin. Cukup. Tapi enggak, setan, ini bahayanya orang bodoh Pak, yang enggak ada ilmu, enggak tahu seluk-beluk bagaimana setan bisa menggoda. Setan akan membisikkan kepadanya, katakan kepadanya amalan-amalanmu yang dengan itu engkau bisa mendapatkan keutamaan seperti ini sekarang. Sampaikan kepadanya kamu sudah buat apa saja, jadi pelajaran buat dia. Dan katakan kalimat Alhamdulillah, Masya Allah, supaya lebih sempurna kamuflasenya. Lalu mulailah dia, ya Alhamdulillah. Ada mulai itu Alhamdulillah, ini dengan rezeki, nikmat dan karunia Allah. Allah tolong saya. Kalimatnya kan mantap tuh Pak. Allah tolong saya selama di tanah suci. Saya tuh jam 1:30 udah ke masjid tahajud sampai subuh, dan itu tiap malam loh. Bocor ya Pak. Dan Masya Allah, saya juga nggak pernah nyangka selama cuma 25 hari saya semampu menamatkan Al-Quran sebanyak 3 kali khatam. Ya Allah ya Rabbi, saya bersyukur. Terus satu lagi, nggak tahu ya tak kenapa, semangat aja sedekah. Tiap hari saya bawa uang dah, saya bagi-bagikan pada orang yang menurut saya. Cerita semua Pak, apapun yang diceritakan hapus tuh, hapus. Hebatnya setan, hebatnya setan. Masjid Az-Zikra tuh manajemennya itu awal-awalnya kami yang buat dah. Saya jadi kepala divisi di bidang ini. Sekarang dia kayak gini nih karena alhamdulillah saya dulu pernah tampil di sana. Dia sebutkan amal solehnya yang harusnya jadi kebanggaannya di akhirat, hapus di dunia. Dia bocorkan Pak. Kenapa tidak disembunyikan saja? Biar Allah yang bagi tahu kepada hamba-hambanya dengan caranya. Kenapa harus kita yang cari bagi tahu kepada mereka? Kenapa? Setan yang menggoda kita agar kita manan, agar kita membongkar-bongkar menceritakan amal baik kita supaya orang melihat kita, solehnya, taatnya,
Orang ini layak dipuji, oh dia wali Allah, kan gitu kan. Makanya para sahabat, salah satu hal yang kurang suka mereka itu ada tanda hitam di jidat, menandakan banyak sujud, dan mereka selalu berupaya menghapus tanda itu. Sementara maaf ini orang-orang bodoh di Mesir pernah saya lihat, dan mereka sampai sekarang masih mereka lakukan tuh Pak. Kalau sujud itu mereka gosok-gosok jidatnya itu supaya ada tanda hitam, supaya ada tanda hitam. Dan maaf kaum muslimin, ini nggak perlu digosok-gosok, asal sering aja begitu kan menghitam dia kan. Tapi bisa dibersihkan Pak, pakai minyak zaitun, digosok, lama-lama dia bening kembali Pak, pakai minyak zaitun. Jangan dibiarkan tanda itu ada, karena ini akan menjadi penyebab kita jadi ujub, atau kita merasa waliullah, doa di depan orang kita waliullah. Tuntak tandanya apa? Jidat hitam, pentokin aja ke dinding jidat hitam. Kaum muslimin yang kami muliakan, mana? Atau cara yang lain. Setan punya banyak cara loh Pak agar kita jadi manan. Cara setan berikutnya apa? Dia buat kita sakit hati dengan perkataan seseorang, lalu akhirnya kita membongkar amalan kita pada orang ini dalam rangka membersihkan diri kita dari tuduhannya. Kamu nggak tahu apa? Kamu katakan saya ini orang bakhil, orang pelit. Kamu bocorkan cerita saya kemana-mana bahwa saya ini orang bakhil, orang pelit. Kamu tahu nggak? Azikra itu entah berapa ribu sak dari saya, tahu? Cerita. Itu keramiknya seluruhnya saya. Cerita. Tahu nggak kamu? Perguruan Al-Quran miliknya Yusuf Mansur, besi-besinya tuh dari saya semua. Kurang ajar kamu, berani-berani kamu fitnah saya. Lah tanda orang nggak ikhlas itu Pak, dia marah ketika ada yang salah sangka kepadanya berkaitan dengan amal. Si anu tuh pemalas sholatnya, padahal dia menjaga sholat 5 waktu tapi pindah-pindah masjid. Difitnah oleh orang masjid sini, apa tuh kadang-kadang dia zuhur aja atau kadang dia isya aja, yang lain dia nggak mau sholat padahal dia ada di rumah. Padahal kita suka pindah-pindah masjid. Difitnah begitu sampai ke telinga kita, bela diri. Nggak ada masjid di Sentul ini yang tidak saya masuki. Wah, cerita apa? Cara setan banyak untuk bisa Bapak bocorkan. Cara setan banyak. Kejadian banyak nggak ini kira-kira? Iya. Contoh juga. Ini hari terakhir, hari perpisahan kita. Besok saya masih ada sih, maksudnya kajian duhanya ini yang terakhir. Contoh, seorang ayah berjuang habis-habisan agar anaknya bisa sukses dalam pendidikan, disekolahkan sampai ke luar negeri. Dia di tanah air bersitungkus lumus untuk mencari nafkah buat membiayai si anak. Singkat cerita, setelah dia menjadi layu, setelah dia menjadi tua, anaknya sukses menjadi seorang pengusaha yang punya puluhan mungkin ratusan perusahaan cabang seluruh Indonesia dan bahkan ada beberapa titik di luar negeri. Kaya gede Pak, kaya besar. Bapak sudah habis-habisan menyekolahkan anak, dan bapak tidak tanggung-tanggung mengingatkan kepada anak sholat 5 waktu, jangan lupa anak diajarkan agama sedikit banyaknya. Udah bagus nggak? Udah bagus nggak? Apa yang bapak berikan pada anak terhitung sedekah nggak? Terhitung sedekah ya. Sekarang anak udah besar, seluruh pendapatan pencarian kita habis untuk menyekolahkan anak. Kita nggak sempat mikirkan haji untuk diri kita. Sekarang anak udah jadi, dan kita sudah ingin untuk berangkat haji. Tubuh sudah mulai layu, badan sudah mulai tua, uban sudah banyak berserakan, umur sudah masuk 58 atau 60 tahun. Sudah saatnya pergi haji. Bahkan untuk membiayai perusahaan awal untuk anak kita, beberapa tanah kita jual untuk agar anak kita bisa buka perusahaan. Lalu sekarang udah jaya Pak, udah sukses. Pak, Bu, lihat bagaimana cerdiknya setan. Kita mau pergi haji, tabungan kita di rekening hanya 20 juta. Si ayah telepon anaknya, "Nak, kamu beberapa hari ini ada di Jakarta enggak?" Kata ayah dari kampung. "Ada ayah, ayah mau ke Jakarta." "Oh ya silakan ayah, nanti tanggal berapa ayah kasih tahu biar nanti sopir yang jemput ayah di airport ya." "Baik nak."
Dalam pikiran si ayah apa? Saya akan kasih tahu sama anak saya mau berangkat haji ke tanah suci. Syukur-syukur anak saya langsung berkata, ayah, bagusnya niat dan cita-cita ayah, Masya Allah. Kapan ayah siap berangkat? Ayah berangkat, semua biaya semacamnya saya yang tanggung. Harapan si ayah ngomong anaknya kayak gitu. Si anak ngomong kayak gitu, harapan si ayah. Ya. Atau setidak-tidaknya saya sebutkan saya punya anggaran 20, semoga anak saya yang tutupi sisanya. Atau kalau enggak juga, saya akan pinjem untuk menutupi biaya kepada anak saya, biar harga diri saya sebagai seorang ayah terjaga. Itu cita-cita si ayah loh ini. Jadi dia buat plan A, plan B, plan C. Yang A mudah-mudahan diberangkatkan, yang B semoga ditutupi dari sisanya yang kurang, C pinjem. Nggak mungkin anak nggak ngasih, toh dia udah sukses besar. Sampai di airport dijemput oleh sopirnya, dibawa ke rumah. Sehari, 2 hari, 3 hari si anak sibuk dengan pekerjaannya, pergi pagi pulang malam, pulang ke rumah udah capek sehingga jarang bisa ngobrol. Rencana kita hanya paling lama 3 hari, terpaksa seminggu nunggu si anak hari weekend. Hari Sabtu anak didekati, sudah bicara dengan Muna, sudah ayah silahkan minta maaf ya ayah, Ananda repot, memang sangat sibuk, banyak kali pekerjaan, alhamdulillah beberapa perusahaan baru sudah kita buka. Wah, si anak menyebutkan kemajuan usahanya, terima kasih ya ayah. Wah, kan begitu Pak. Lalu kita katakan hasrat kita, nah ayah kan sudah tua. Iya ayah, sudah saatnya mungkin ayah berangkat ke tanah suci, ayah mau pergi haji. Oh iya ya, Masya Allah, alhamdulillah. Kapan rencana ayah mau berangkat? Sebaiknya secepatnya nak. Nggak tahu umur ayah sampai kapan. Alhamdulillah, saya bangga ayah sudah punya niat dan saya sangat mendukung ayah. Alhamdulillah. Ayah udah mendaftar belum? Rencana ayah mau mendaftar. Berharap si ayah ini, anak ngomong kayak gini, ayah jangan pakai ONH biasa ya, pakai ONH plus aja, seluruhnya berkaitan dengan biaya, ayah jangan pikir. Itu harapan si ayah. Ternyata anak nggak ngomong, jadi jatuh kepada tingkat haji biasa. Nah, ayah hanya punya uang 20 juta. Oh kalau begitu ayah lengkapi dulu, kata si anak. Ayah lengkapi dulu, kan 20 juta nggak muat, nggak cukup itu ayah. Sekarang kan biayanya ke 35. Mulai panas tuh Pak, ini anak kok kayak nggak ngerti sih. Mulai panas tuh, ini anak kok kayak nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti. Maksud ayah begini nak, dana 20 juta kalau ayah tunggu, kan ada nih dari penghasilan ini, dari penghasilan kebun itu segala macamnya, bisa mungkin, tapi beberapa tahun yang akan datang ayah kan nggak tahu umur ayah masih ada atau enggak ketika itu. Jadi maksud ayah udah masuk ke plan C nih, kau tutupilah, pinjamilah ayah ya, pinjamilah ayah sisanya, padahal berharap bisa ONH plus. Ketika nggak ada respon, naik ke ONH biasa, turun ke ONH biasa, respon juga kurang, terpaksa harus minjem, tutupilah dulu nanti ayah ganti. Apa kata si anak? Ya kalau pergi haji ngutang-ngutang nggak boleh. Wah, naik sampai kemari Pak, pompot udah bunyi tuh, udah panas tuh Pak. Jangan minjam-minjam, kan ayah tahu hukumnya. Tuh si anak memang kebangetan Pak ya. Semoga Bapak nggak pernah punya anak yang kayak gini. Lengkapi dulu lah ya, sabar, Allah ngerti kok ya. Mande. Terus udah mulai Pak, cara bicara si ayah udah gigi satu dengan gigi ada lengket tuh. Jadi maksud ayah begini. Udah lain, cara bicaranya udah lain, matanya udah tegang tuh. Kamu ngerti lah sedikit ya. Udah lengket. Sampai ke tingkat anak membalas lagi dengan balasan yang makin melukai hati. Lalu terakhir setan ngomong tuh, katakan kepadanya, dari mana perusahaannya ini semua?
Katakan kepadanya, dari mana gelar-gelar ini yang dia dapatkan, kemana kamu sekolahkan dia, dan apa nasibmu dalam rangka memperjuangkan nafkah untuk belanja sekolahnya. Ceritakan kepadanya, biar dia tahu diri sedikit. Anak kurang ngajar. Kan begitu Pak, mulai si ayah. Kau begitu kau ya. Jadi anak tak tahu balas budi sedikit pun. Kemana kau pergikan otakmu? Kamu tahu nggak? Mulai keluar semuanya. Semua hartamu ini menurut hadis Rasulullah milikku. Wah, mulai itu Pak. Masa kamu tidak pikir sedikit pun? Harusnya kamu yang pergikan haji ayah dengan wahana plus. Tahu? Sekarang matanya sudah mata setan tuh Pak. Meluncur kata-katanya, membongkar amal yang pernah dia buat dan ditabungkan di sisi Allah. Setiap kalimatnya keluar, satu itu di-delete amalannya. Setiap kalimatnya keluar, di-delete amalannya. Sudahlah sakit hati pada anak, nggak dapat yang diinginkannya, amalannya hapus. Berapa kali rugi? Berapa kali rugi? Awas, setan itu cerdik dan licik. Ketika sedih, tahanlah diri, tutuplah mulut. Makanya kata Rasul, siapa yang bisa menjamin dua hal, aku jamin untuknya surga. Kemaluannya dan mulutnya. Dia pandai menjaga mulutnya, dia terjaga. Gara-gara mulut kita bocor, bocor. Kadang-kadang kita cerita ke istri, Dek, kamu tahu nggak? Si anak begitu. Iya. Kamu tahu nggak dia selamat di mana? Dia bisa bebas gimana? Dia bisa sukses gimana? Abangmu, Dek. Abangmu. Mana? Pada hari kiamat dia tidak mendapatkan mana amalan hamba dulu ya Allah. Hamba sudah bangun panti asuhan. Hamba sudah sekolahkan anak-anak. Hamba sudah jadi orang tua asuh di pondok pesantrennya Ustadz Zulkifli. 3 orang anak, ya Allah, udah jadi ulama dengan dana yang hamba tabungkan tiap bulan lewat pesantrennya Madrasah Mulazamah Ustadz Zulkifli. Tapi mana catatan amalnya? Lah kamu kan manan kan? Mau Pak? Enggak kan? Hati-hati loh ya. Ini perangkap iblis yang saya sebutkan pada Bapak. Manan. Gimana? Kayaknya dari tadi Bapak terus yang kena ya. Sekarang gantian ke Ibu. Bu, siap-siap Ibu. Ibu kena nih. Ibu, anak Ibu sudah jadi seorang wanita cantik berpendidikan tinggi dan lalu dilamar oleh calon gubernur yang masih muda. Ibu bahagia. Lalu Ibu punya menantu seorang gubernur. Ibu, si anak ini beransur-ansur kelakuannya berubah, si anak gadis. Dia malu bawa ibu ke tengah-tengah kalau ada tamu. Ibu udah tua, gigi ibu sudah nggak ada. Dulu ibu tersenyum, orang bahagia, ibu tersenyum. Sekarang ibu tersenyum, orang ketakutan. Jadi ibu kalau saya punya tamu, ibu jangan kemana-mana, di rumah aja, di belakang aja ya. Ibunya menasihati, ibu kan SD aja nggak tamat. Sementara saya berpendidikan di luar negeri, saya lebih tahu Bu, pemikiran saya lebih maju. Jadi ibu jangan sok menasihati saya ya. Bu, ngaca dong Bu. Habis ibunya dibully oleh si anak gadis. Sampai ke tingkat hati ibu tersayat-sayat dengan lidah si anak. Awas, setan main ke lubuk hati isi ibu. Katakan padanya, di dagingnya ada daging kamu, di darahnya ada darah kamu. Sejak kamu hamilkan dia, kamu melahirkannya antara hidup dan mati. Kamu susukan dia. Katakan kepadanya bagaimana cara kamu merawat dan mendidiknya. Sampaikan semua biar dia tahu diri. Ya Bu ya, sehingga tidak sedikit para ibu-ibu yang akhirnya berkata, nah kamu jangan lupa, dari sebesar ini nak kamu mak lahirkan, antara perjuangan hidup dan mati. Lalu begini begitu mak buat begini begitu mak dia sebutkan semua kebaikannya pada si anak gadisnya ini. Sekali lagi sama nasibnya dengan si bapak tadi Pak. Hapuslah pahalanya menghamilkan wanita ini. Hapuslah pahalanya melahirkan wanita ini, si anak gadisnya. Hapuslah pahalanya menyusukan, merawat, mendidik, yang seluruhnya adalah pahalanya besar. Gimana? Menurut ibu-ibu kami banyak enggak?
ibu-ibu sekarang yang menyebut kebaikannya dulu pada anaknya. Betul nggak Bu? Betul Bu? Betul Pak? Betul? Iya, sangat banyak. Mulut, hati-hati. Berapa baru? Udah 7 aja. 5, 6, 7. Yang ke-8, penghapus amal atau nilai amal di sisi Allah. Yang ke-8, berani meninggikan suara di atas suara Nabi Muhammad SAW. Buka Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 2. Berani meninggikan suara di atas suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka surah Al-Hujurat surat 49 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, ketemu ayatnya? Tolong dibacakan terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jika itu kamu buat, lanjut, nanti pahala segala amalanmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadarinya. Tuh, berani meninggikan suara kita di atas suara Nabi. Nabi berkata begini, lalu kita bantah perkataan itu dengan perkataan kita. Itu namanya meninggikan suara di atas suara Nabi. Itu kan menurut Nabi. Nabi kan orang biasa. Menurut saya begini. Namanya meninggikan suara di atas suara Nabi itu Pak, kalau begitu maksudnya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu meninggikan suara kamu di atas suara Nabi. Qala Rasulullah. Itu kan perkataan Rasulullah, tapi perkataan saya begini, perkataan Profesor Dr. Anu begini, menurut kami begini. Berani meninggikan suara kita di atas suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati Pak. Rasul mengatakan sebaiknya kamu para lelaki begini. Lalu apa kata kita? Menurut saya bukan begitu. Berani itu Pak. Menurut saya bukan begitu. Sebaiknya malah begini. Itu udah meninggikan suara di atas suara Nabi namanya itu. Hati-hati kaum muslimin. Yang ke-9. Buka surat At-Taubah ayat 65-66. Ini pembatal amal. Dan orang yang dihukumi kafir, seluruh amalannya batal. Dan jika ia mati dan dia tidak sempat taubat, dia akan menjadi ahli neraka jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Lihat surat At-Taubah ayat 65-66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bacakan artinya, simak bersama-sama Bapak Ibu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta rasul-rasulnya kamu selalu berolok-olok? Berani memperolok-olokkan ayat-ayat Al-Quran, berani memperolok-olokkan Rasulullah atau sunnah Rasulullah, berani memperolok-olokkan apa itu Rasul Nabi Muhammad SAW. Buat malu kita saja selaku orang Islam. Dia itu maniak seks, dia itu orangnya hiperseks. Lihat bininya banyak berserakan di mana-mana. Bahasanya betul-betul kurang ajar Pak. Dia padahal orang Islam. Atau dia melecehkan 1-2 ayat Al-Quran yang dia tidak setuju, hawa nafsunya tidak setuju. Berani dia mempermalukan ayat Al-Quran itu dan menghujatnya, menyerangnya. Seluruh ayat dalam Al-Quran oke, tapi ayat surah An-Nisa ayat 2 ayat 3 tidak diterima. Ayat tentang masalah poligami.
Apapun ayat dalam Al-Quran it's okay, kecuali ayat jihad, itu ayat teroris. Memberikan pelecehan terhadap Al-Quran, menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau menyerang Allah. Allah nggak adil. Apa itu Allah, segala macamnya, mulai menyerang Allah dengan hujatan-hujatan yang tidak meletakkan Allah pada posisi yang memuliakan Allah. Lanjut ayatnya. Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jelas ya, orang yang melakukan perbuatan ini menjadi kafir. Jangan didesak dia minta maaf kalau dia nggak tobat nasuha kepada Allah, lalu sampaikan kepada umat, saya telah tobat, saya salah, dan dengan ini saya minta maaf kepada umat yang telah tersakiti hati mereka karena saya pernah mengatakan begini tentang agama. Saya nyatakan saya tobat nasuha, baru Allah ampuni itu. Kalau enggak, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَأَصْلَحَ وَبَيَّنَ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Siapa yang tobat lalu dia perbaiki dirinya, kemudian dia jelaskan kepada umat bahwa dia sudah tobat dan dia salah, yang dia katakan dulu adalah salah, dia tarik kembali perkataan itu dan yang benar adalah ini. Jika itu dia lakukan, aku terima taubatnya. Artinya kalau nggak dia lakukan seperti itu, sementara dia sudah lukai hati umat Islam dengan kata-katanya demi menyenangkan hati orang-orang kafir, demi menyenangkan hati para sekuler, demi menyenangkan hati Amerika, dia katakan perkataan yang membuat luka hati umat Islam. Kamu tidak bisa minta maaf begitu saja kepada Allah tanpa kamu perbaiki dan kamu ralat apa yang telah kamu ucapkan. Ralat. Kalau kamu melakukannya secara terang-terangan, menyampaikan kepada umat, maka hati umat yang sudah banyak kamu lukai, obati kembali. Terang-terangan kamu katakan kepada mereka, dulu saya telah mengatakan ini, dan saya telah taubat nasuha, perkataan itu batil dan saya salah. Dengan ini saya katakan, saya cabut perkataan dulu dan saya minta maaf kepada umat Islam. Begitu Pak adabnya. Kalau sembunyi-sembunyi, ya Allah ampuni hamba dulu salah ya Allah, tapi dia nggak mau minta maaf kepada umat, dia tidak mau menjelaskan kesalahannya, Allah tidak akan ampuni. Makanya la ta'tadiru, kamu tak perlu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian maka para pengejek Allah, para pengejek Islam, para pengejek ayat-ayat, para pengejek Rasul, tempat mereka jelas. Lah orang kafir amalannya diterima enggak? Nah 10 di antara pembatal iman dan pembatal syahadat yang pernah saya sampaikan itu, kan kemarin baru 2 yang saya bocorkan. Yang pertama dan yang ke-10 kan, salah satunya yang ini, berani mengolok-olok, mentertawakan, melecehkan, mempermainkan Allah, Rasulnya, ayat-ayat Allah, ajaran Islam ini. Dia termasuk yang batal syahadatnya, walaupun dia merasa dirinya masih muslim. Nah ini orang-orang sekuler di Indonesia banyak yang melakukan perbuatan ini. Banyak tidak? Banyak Pak. Kaum sepilis, kaum pluralisme, dengan lantang dan terang-terangan berani mereka menghina, menghujat, merendahkan syariat Islam, dan mereka merasa bangga dengan itu. La ta'tadzir qad kafartum ba'da imanikum. Sudah? Paham? Yang keberapa lagi? 10. Pembatal amal berikutnya. Akun bil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang ibu dan bapak kandungnya. Coba lihat Pak, Rasulullah bersabda, salasatun, ada 3 kelompok orang. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada 3 kelompok orang pada hari kiamat kelak, Allah tidak mau diajak oleh mereka berbicara dengan mereka, bahkan Allah pun tak sudi untuk melihat ke arahnya. Allah tidak akan ampunkan dosa-dosanya, dan Allah telah menyediakan untuknya azab yang teramat sangat pedih. 3 kelompok orang ini, 1 kata Rasulullah, akun bil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang ibu bapak kandung. Ini dia Pak, orang yang durhaka kepada kedua orang ibu bapak kandung, melawan, membentak, menghardik, mengusir,
orang tua. Sedangkan Allah berfirman, ah saja nggak boleh, ah emak nih, itu aja udah nggak boleh, dosa besar. Gimana berani membentaknya? Lu orang tua jelek, diam lo, berani lo ngomong sama gue ya, gue pukul lu nanti. Oh gitu sama emaknya, apalagi betul-betul pom, ini anak Pak Ciloko dunia akhirat. Mengusir orang tua. Mulai hari ini kau bukan lagi orang tuaku. Ya Allah, ya Allah, berani begitu Pak? Tidak halal baginya surga. Ada 10 kelompok umatku kata Nabi yang tidak akan pernah masuk surga. Orang yang melawan, menentang, melukai, menyakiti dan durhaka kepada kedua orang ibu bapak kandungnya. Mereka tidak akan masuk surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Durhaka kepada kedua orang ibu bapak kandung. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dari hadis tadi ya, akun bil walidain, durhaka kepada kedua orang ibu bapak. Nah, yang kedua manan. Manan sudah saya jelaskan. Yang ketiga musbilun. Musbilun. Berarti ini masuk dalam hitungan yang ke-11 langsung nih ya. Musbilun. Hadis ini urutan yang ketiganya. Urutan yang ketiganya masuk di nomor 11 dalam pembahasan kita ya. Musbilun. Siapa itu musbilun? Lelaki yang menjulurkan pakaiannya, celananya, kain sarungnya, jubahnya menutupi mata kakinya. Itu musbilun. Musbil. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Sudah, karena Rasul nggak senang, letakkanlah pakaian kita, celana kita, jubah kita di atas mata kaki, walaupun bedanya cuma 1 jari jadilah. Yang ideal itu sebetis. Yang ideal itu sebetis. Tapi kalau terasa begitu agak janggal, ya sudah, sedikit saja di atas mata kaki jadilah. Yang penting tidak menutupi mata kaki. Pak Ustadz, tapi kalau dari bawah ke atas seperti Pak Ustadz sekarang, saya kan pakai khuf nih. Saya pakai khuf, menutupi dari bawah ke atas nggak ada masalah. Yang dibahas sekarang ini yang dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Musbil. Di dalam hadis Abu Daud Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin. Sesungguhnya Allah tidak mau menerima sholatnya seorang lelaki yang musbil. Jadi kalau gitu gimana kalau dia pakaikan sarung? Kalau dia pakaikan sarung, pastikan bikin sarung itu posisinya di atas mata kaki. Kalau dia pakai jubah dan ternyata jubahnya panjang, jangan dipakai dulu, potong dulu sampai di atas mata kaki. Kalau dia pakai celana kepanjangan, maka digulung dulu baru sholat, dan itu makruh menurut para ulama ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini perkara, Pak Ustadz kenapa sih begitu rame amat tentang masalah isbal? Jawaban ini gampang aja. Bapak pengen masuk surga enggak? Pengen masuk surga enggak? Pengen. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Qal wa man ya'ba ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapa tuh orang yang enggak mau? Nabi mengatakan, man ata'ani, siapa yang taat dengan instruksiku, taat dengan perkataanku, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, tapi yang enggak mau patuh, jangan kataku masih aja dia lakukan, faqad aba, itulah umatku yang enggak mau masuk surga. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kita enggak mau ya jadikan ini polemik. Jangan sampai gara-gara isbal nggak isbal lalu kita kayak lakum dinukum waliyadin. Itu terpulang pada pribadi lah. Yang penting dia sudah tahu ada hadisnya Nabi nggak suka. Ya Pak ya, jangan jadi polemik. Di sini adalah tempat orang-orang yang tidak isbal. Yang isbal nggak boleh masuk masjid ini. Ah, ini jadi masalah itu. Kalau ada yang kayak gitu kita ketok namanya kepala orang tuh. Otak lebih kudis. Jangan jadi masalah. Beda akidah baru kita jadikan masalah. Kalau perbedaan macam itu pulang pada masing-masing orang. Sama Pak dengan yang mau pakai jenggot, nggak pakai jenggot, jangan diributkan. Ya, yang pakai kunut nggak pakai kunut, jangan diributkan. Yang tahlilan nggak tahlilan, nggak usah diributkan. Yang Isra Mi'raj nggak Isra Mi'raj, nggak usah diributkan. Selama masih sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbedaan macam itu tanggung sendiri urusannya masing-masing di hadapan Allah. Yang diributkanlah beda akidah, beda agama, itu baru kita ributkan. Ini antara kunut nggak kunut, belah masjid. Tuh musibah ini. Mestinya adalah alhamdulillah dia sholat.
tapi dia kunut, nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا